Jadi selama ini konteksnya desa damai ya, desa damai bahwa keterlibatan semua unsur, hal apa saja yang kemudian dilakukan tentu ada tingkatan. Lebih khusus kaitan dengan penyelesaian konflik atau masalah, baik masalah eksternal desa maupun masalah di internal desa. Nah, kaitan dengan masalah eksternal desa itu tadi, ketika ada konflik tentu khusus perempuan-perempuan lebih kepada mengedukasi lingkungan keluarganya. Kaitan dengan konflik desa, perempuan-perempuan desa Roka, hal utama yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada lingkungan keluarga, suami, anak, keluarga, kerabat, bahwa keterlibatan dalam konflik itu tidaklah penting. Satu, yang kedua merugikan, baik merugikan pribadi maupun merugikan lingkungan sekitar. Lalu hal lain yang kemudian dilakukan di eksternal itu, konflik itu tentu kami khususnya di kalangan pemerintah desa dalam rangka melakukan koordinasi komunikasi baik dengan lintas lembaga desa maupun APH, kepolisian dan TNI. Ini semua tentu dalam rangka melakukan pencegahan agar supaya kemudian tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, konflik yang berlarut-larut. Itu di eksternal. Lalu kaitan dengan di internal desa Roka, khususnya kaitan dengan persoalan KDRT mungkin, ya, atau antara adik dengan kakak, ada saja konfliknya. Jadi tentu langkah yang kami lakukan adalah pendekatan terhadap baik yang dianggap korban maupun yang dianggap pelaku. Ya, dalam pendekatan itu tentu hal yang paling utama kita lakukan adalah memberikan pemahaman positif bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan ini tidaklah penting dan sangat merugikan kekeluargaan di lingkungan itu sendiri. Ya, jadi keterlibatan itu lagi bahwa tidak hanya di kalangan pemerintah desa, namun semua unsur, baik di unsur kepemudaan maupun unsur kelompok wanita-wanita yang memang kami anggap mampu dan bisa untuk dilibatkan dalam penyelesaian konflik internal yang ada di desa Roka. Lebih-lebih individu yang dianggap dekat dengan baik korban maupun pelaku. Sehingga kemudian dengan langkah-langkah itu kami meyakini tidak sampai kepada hal-hal yang sifatnya ke ranah hukum misalnya. Tapi memang tadi disuruh jujur ya, tapi memang ada kalanya memang kasus-kasus tertentu yang tidak mampu dan bisa diselesaikan di internal desa, sehingga membutuhkan keterlibatan aparatur hukum. Ya, jadi di situ juga, di aparat hukum juga tidak serta-merta kemudian melalui proses hukum yang ada. Akan tetapi di kepolisian juga ada istilah kekeluargaan, sehingga kemudian butuh keluarga untuk menyelesaikan pada tingkat hukum itu. Sehingga masalahnya bisa dipastikan bahwa selesai dan tidak dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut, misalnya sampai ke pengadilan, jaksa dan seterusnya. Seperti itu. Begitu juga di kalangan konflik kepemudaan internal desa, pemuda-pemuda desa misalnya terjadi konflik, ya kami bisa meyakinkan bahwa tercipta perdamaian pada saat itu. Bisa saja terjadi. Itu lagi-lagi apabila kemudian dilibatkan berbagai unsur. Poinnya adalah bahwa dalam setiap penyelesaian konflik tidak bisa dilakukan baik oleh pemerintah saja. Artinya harus dilibatkan semua unsur. Jadi itu poinnya, bahwa semua unsur yang ada di desa terlibat dalam setiap penyelesaian konflik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang lain? Yang lain bisa. Mungkin ada yang mau cerita kalau ada pertemuan reguler, mungkin ada kumpul-kumpul gitu ya. Bibi aja. Iya, di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.